Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, apa kabar? Kembali saya menyapa Anda semua dengan diiringi doa semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan dalam situasi dunia yang masih dalam periode pandemi seperti sekarang ini. Kita bersyukur masih diberi kesempatan belajar. Semoga niatan belajar ini membawa kebaikan bagi Anda dan saya, menjadi pintu masuk bagi turunnya hidayah dan perkenan Tuhan kepada kita semua. Rekan-rekan, saya lihat ternyata sudah ada pemirsa yang telah mengakses saluran ini, mungkin 11-12 orang. Saya tidak tahu bagaimana saluran ini dapat ditemukan. Yang jelas saya sampai dengan detik ini belum pernah mengabarkan secara khusus saluran ini pada relasi, kerabat, atau siapapun saja. Semata untuk melawan hasrat-hasrat negatif yang ada dalam diri saya di satu sisi, tetapi tetap menjalankan kewajiban untuk menyebarkan titipan ilmu dari Tuhan kepada sesama saya. Mencari titik keseimbangan melaksanakan tugas untuk menyebarkan ilmu tanpa terjebak pada kesan jumawah sok pintar dan bernada menggurui adalah salah satu tantangan tersendiri. Maka langkah saya untuk tidak mengabarkan ini pada orang-orang yang saya kenal adalah upaya saya untuk mencari keseimbangan itu. Maka oleh karena itu, saya juga belum pernah posting di media sosial saya. Lagi pula bisa jadi bagi sebagian orang tidak ada yang istimewa dari apa yang saya sampaikan. Walau menurut saya itu pemahaman yang menakjubkan. Tapi bila ternyata ada rekan-rekan yang mendapat 1 atau 2 ilmu baru dari paparan saya, yakinlah itu bukan karena paparan saya bagus, tapi karena niat sungguh-sungguh dari rekan-rekan untuk mencari ilmu dan kemudian Tuhan menganugerahkannya kepada rekan-rekan. Berdasarkan hal itulah bila rekan-rekan akhirnya menemukan paparan ini, saya menganggapnya itu adalah perkenan dari Tuhan dari proses yang sedang kita jalani bersama ini. Semoga rekan-rekan menangkap maksud saya. Baik, setelah membahas arsitektur Indonesia, sudah agak lama sebetulnya. Kali ini kita akan menelusuri tema yang sering kita sebut dalam pembahasan arsitektur Indonesia, yaitu arsitektur tradisional. Pada paparan ini kita akan belajar gambaran besar topik itu. Kita tidak akan menukik satu persatu kekayaan arsitektur tradisional yang ada di Indonesia apalagi dunia. Karena itu judul paparan ini ada kata-kata pengantar, menyiratkan bahwa yang kita bahas kisi-kisi pokoknya saja. Dalam ranah yang terkait hal ini, kita mengenal berbagai istilah yang sering kita dengar, yaitu arsitektur tradisional itu sendiri, kemudian arsitektur vernakular, rumah adat, arsitektur klasik, arsitektur rakyat, yang masing-masing kelompok etnis memiliki penamaan sendiri-sendiri. Seperti sudah kita sampaikan dalam tayangan sebelumnya, kita mendefinisikan tradisional sebagai cara berpikir, sikap, dan perilaku yang diwariskan turun-menurun dalam waktu yang lama. Maka demikian juga dengan arsitekturnya, yaitu arsitektur yang keberadaannya diwariskan turun-temurun dengan ketentuan dan norma tertentu dalam waktu yang lama. Seperti juga sudah kita bahas sebelumnya, ada istilah yang seringkali disandingkan dengan arsitektur tradisional, yaitu arsitektur vernakular. Ini adalah jenis arsitektur yang bersumber pada masyarakat setempat, menggunakan bahan bangunan setempat, alat membangun yang ada di masyarakat itu, demikian juga metode membangunnya. Kita juga sudah sampaikan bahwa walau di titik tertentu terdapat irisan, yaitu bahwa arsitektur tradisional bisa sangat vernakular, dan juga arsitektur vernakular yang diwariskan turun-menurun bisa menjadi arsitektur tradisional, kita melihat perbedaannya adalah pada titik tekannya,
Arsitektur tradisional lebih berat kepada unsur tatanan yang lebih rigid karena norma adat, sedangkan arsitektur vernakular lebih berat pada respon pada tempat dan waktu. Arsitektur tradisional ini diajarkan kepada kita di bangku kuliah bagi yang menempuh pendidikan arsitektur. Tetapi memang ada beberapa pemikir yang berpendapat bahwa arsitektur tradisional ini sebenarnya bukanlah masuk dalam ranah arsitektur, tetapi masuk dalam kajian kebudayaan, antropologi, atau etnografi. Termasuk yang berpendapat demikian adalah guru saya, Profesor Yosef Priyotomo. Beliau sering mengemukakan ini di ruang kuliah, seminar, atau tulisan-tulisan yang sudah banyak tersebar. Rekan-rekan dapat menemukan tulisan beliau di internet, coba saja googling, akan mudah ditemukan. Pak Yosef ini lebih nyaman menggunakan terminologi arsitektur Nusantara, dan beliau membedah arsitektur tradisional itu dengan pisau pengetahuan barat. Baik, ada juga pemikir yang membagi arsitektur tradisional ini menjadi dua, yaitu tradisi besar dan tradisi rakyat. Ini untuk melihat bahwa ada arsitektur yang merupakan simbol suatu kekuasaan dan karenanya memiliki karakter grand atau agung, biasanya dibangun oleh penguasa, raja, sultan, atau pemuka masyarakat. Sedangkan tradisi rakyat sesuai dengan namanya adalah arsitektur yang berkembang di masyarakat kebanyakan. Pemikir yang membagi dua istilah ini adalah Rapoport. Sebelum saya lanjutkan, saya sela sejenak dengan tips untuk mempelajari sebuah kajian. Begini rekan-rekan, bila rekan-rekan mempelajari suatu bidang kajian, akan sering menjumpai hal-hal seperti yang saya sebutkan di atas. Pertama, ada sekian definisi dari pakar A atau pakar B yang hampir dipastikan berbeda satu dengan yang lainnya. Pemikir satu membagi suatu bidang kajian menjadi dua, A dan B misalnya, pemikir lain akan membagi dengan klasifikasi maupun kualifikasi yang berbeda lagi, misalnya 1, 2, dan 3. Kita jangan terjebak dengan itu yang akhirnya akan membuat kita bingung. Mereka boleh berpendapat apa saja. Kita baca dan pelajari semua itu tidak harus untuk menentukan mana yang lebih benar, tetapi untuk membuat kita memahami topik kajian yang sedang kita pelajari. Paling tidak kita menjadi mahfum, peta wacana yang ada terkait topik itu. Misalnya di kajian ini, ada terminologi arsitektur tradisional, ada yang bilang arsitektur vernakular, ada yang lebih suka memakai istilah arsitektur Nusantara, arsitektur adat, arsitektur rakyat, dan sebagainya. Itu tidak perlu membuat kita bingung. Seringkali itu menyebut satu maksud yang sama, atau varian-varian yang kurang lebih sejenis. Tips sederhana untuk memulai, ambil saja salah satu pendapat dan abaikan pendapat yang lain. Syukur-syukur bila kita telaah semua wacana untuk kemudian membuat kita lebih paham petanya. Bahkan kadang-kadang saya merasa para pemikir itu membuat definisi, klasifikasi, pembagian jenis hanya sekedar untuk membuat mereka nyaman dengan kajian itu, memudahkan mereka sendiri, berdamai dengan kebingungan mereka, padahal hakikatnya tidak harus seperti itu. Maksud saya seperti ini. Tadi Amos Rapoport membedakan bangunan tradisional menjadi grand tradition dan folk tradition. Apakah hakikatnya bangunan tradisional memang terbagi menjadi dua hal itu? Ya tentu saja tidak. Kita bisa membuat pembagian atau klasifikasi yang tidak sama dengan itu. Berdasarkan parameter berbeda akan menghasilkan klasifikasi yang berbeda pula. Makanya saya tadi menyampaikan para pemikir itu membuat klasifikasi tertentu, saya curiga, untuk memahamkan mereka sendiri agar mereka terlepas dari jerat kebingungan mereka terhadap realitas. Padahal realitasnya ya tetap sama.
Cara mendefinisikan realitas inilah yang membuat satu dan lain orang berbeda-beda. Paham ya rekan-rekan? Maka definisi arsitektur tradisional menurut Romo Mangun akan berbeda dengan Profesor Yulianto Sumalyo misalnya. Akan berbeda dengan Bruce Alsop, Christopher Alexander, berbeda dengan Hasan Fati, dan seterusnya. Anda pun boleh membuat definisi sendiri yang membuat Anda nyaman dengannya. Kalau saya, seperti saya bilang tadi, arsitektur tradisional berhubungan dengan karya arsitektur yang diturunkan secara turun-temurun dengan tatanan yang rigid. Definisi ini saya buat setelah menelaah kajian ini dari berbagai sumber. Dan definisi ini menurut saya cukup untuk rekan-rekan pegang dalam memahami kajian terkait arsitektur tradisional ini. Baik, sekarang, apa pentingnya arsitektur tradisional bagi kita? Ya tentu banyak. Tapi kita bisa menganggap itu sebagai warisan tak ternilai dari upaya para pendahulu kita untuk mencari solusi ideal bagi kebutuhan ruang kita. Itu berharga karena sudah melalui perjalanan panjang, sudah teruji melampaui berbagai zaman. Pastilah itu bukan hanya karya satu orang, tapi karya kolektif yang mendapatkan penyempurnaan dari waktu ke waktu. Bila ini versi software, maka ini sudah melalui versi 7, 8, 9.1, dan seterusnya. Teruji oleh waktu di sini maksudnya tidak seperti arsitektur yang mendapat titik-titik award tahun ini, tetapi tahun depan pemiliknya mati-matian berusaha menjual bangunan itu, tapi tidak laku-laku karena tampias, bocor, boros AC, dan sebagainya. Padahal ketika dianugerahi penghargaan secara bentuk memang menarik, apalagi ketika diajukan ke panitia, dipilih angle foto yang ciamik. Panitia yang kurang matang bertemu dengan arsitek yang tidak kuat menahan syahwat pengakuan menghasilkan berbagai award itu. Dan institusi kita mewadahinya. Dan kita ikut bertepuk tangan merayakannya. Sungguh kita perlu terus belajar menghargai apa yang memang berharga dan tidak silau dengan segala fata morgana sesaat. Baik, kembali kepada pentingnya arsitektur tradisional bagi kita. Di samping sebagai pembelajaran bagi kita karena sudah teruji waktu seperti yang sudah disebut di atas, arsitektur tradisional juga dapat menjadi sumber ide tentang filosofinya, tentang metode membangunnya, tentang hikmah yang ada di dalamnya, tentang ide bentuk yang dipilihnya. Semua itu bisa menjadi sumber ide. Ketika berhadapan dengan sumber ide, ya tidak harus bahwa cara mengambilnya dengan adopsi bentuk mentah-mentah bahkan memperkosanya. Ada berbagai cara yang lebih elegan untuk berkaca pada ide-ide tersebut. Apabila sebuah rentetan sesuatu menjadi sumber ide, tidak harus sesuatu itu membayang dalam karya yang kita hasilkan, karena sebuah ide itu bisa naik ke bentuk paling primernya, ke bentuk yang paling organiknya, dan terimplementasi menjadi sesuatu yang secara kasat mata berbeda dengan sumber ide tersebut. Misalnya kita memperhatikan bentuk arsitektur tradisional suku Dani di Papua yang bernama Rumah Honai misalnya. Kita tafakuri bentuk bulat itu, kita bayangkan bentuk atap bulat itu sebagai metafora kesatuan, holistik, purna. Dan kemudian dari situ terbersit oleh kita sebuah bentuk bangunan piramida sebagai metafora baru atas nilai kesatuan itu, holistik itu. Karena ketika berpikir piramida, bayangan kita adalah bentuk yang mengarah kepada kesatuan tunggal, sesuatu yang sampai, purna. Bentuk setengah bola Rumah Honai tentu berbeda dengan bentuk piramida, padahal kita memperoleh ide piramida itu dari sana. Saya hanya ingin mengatakan kepada Anda rekan-rekan,
bahwa kita harus berpikir secara luas. Demikian juga menginterpretasi arsitektur tradisional. Tidak berhenti pada penjiplakan bentuk luarnya saja. Tapi coba masuk lebih dalam. Dan Anda boleh mengambil mutiara yang manapun yang tersimpan dalam kandungannya. Di samping manfaat yang menurut saya lebih layak seperti saya uraikan di atas, juga banyak lagi manfaat yang bersifat lebih pragmatis, seperti yang sudah saya singgung tadi, yaitu sebagai identitas daerah misalnya, sebagai penarik pariwisata, dan semacamnya. Saya sebut lebih pragmatis karena niatan pelestarian arsitektur tradisional ternyata hanya berhenti pada membangun arsitektur itu di taman-taman budaya atau meletakkannya di museum sebagai bahan tontonan. Sebagai sebuah ikhtiar, ini tetap kita hargai. Tapi semoga kita tidak berpuas diri dan berhenti di situ. Oke, apabila kita bicara terkait arsitektur tradisional seperti yang saya sebutkan di atas, maka hampir setiap tempat di dunia memiliki arsitektur tradisionalnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau selama ini kita berasumsi bahwa bila yang disebut arsitektur tradisional yang ada di benak kita hanya rumah Bagonjong, atau pura Bali, atau pendopo Jawa, itu karena kita kurang diberi wawasan bahwa arsitektur tradisional juga ada di berbagai negara. Arsitektur-arsitektur itu juga indah sebagaimana rumah Tongkonan di Toraja yang kita kagumi. Kita lihat arsitektur tradisional Maroko juga indah. Demikian juga arsitektur Cetinat, Mali di Afrika, Newari, Nubian, Santorini, dan sebagainya. Semua itu disebut arsitektur tradisional karena bentuk itu sudah ada dan diulang terus-menerus oleh generasi setelahnya dalam periode yang cukup lama sampai dengan masa kita sekarang. Dari hal tersebut berarti persyaratan sebuah arsitektur disebut tradisional adalah yang pertama turun-temurun dalam periode yang panjang, dan yang kedua memiliki tatanan atau pakem tertentu. Seberapa panjang periode yang harus dilalui sehingga layak disebut tradisi, tidak ada patokan yang jelas. Kapan tipologi bentuk tradisional bangunan Jawa mulai muncul, tidak jelas juga. Apakah sudah ada bangunan tajuk pada masa Mataram kuno? Nampaknya belum. Kita biasanya mengacu arsitektur tradisional Jawa dari periode Keraton Surakarta atau Yogyakarta. Masih muda usia, ratusan tahun. Informasi tentang arsitektur di Jawa 1000 tahun yang lalu berarti di periode Dharmawangsa Teguh, Airlangga, hanya samar-samar sampai ke kita. Yang sampai ke kita adalah bangunan-bangunan candi dari periode itu, yang nampaknya semangat kita untuk menjadikannya rujukan bagi arsitektur kontemporer kita tidak segegap gempita semangat kita menggunakan tajuk atau joglo untuk bangunan kita saat ini. Padahal ini lebih tua bila dinilai dari parameter tadi. Berarti ini lebih tradisional daripada arsitektur limasan atau bentuk pendopo keraton Yogyakarta. Tapi satu hal, yang disebut arsitektur tradisional pun sebetulnya dinamis. Kasus bangunan bentuk candi dan kemudian joglo untuk kasus Jawa tadi dapat menjadi contohnya. Yang baru lahir menjadi kritik terhadap yang lama, hal ini lumrah saja. Bangsa-bangsa lain juga demikian. Seperti arsitektur gotik yang lahir dan menjadikan arsitektur tradisional, dalam hal ini arsitektur Yunani dan Romawi menjadi kuno, old style. Kemudian muncul setelah itu arsitektur Renaissance yang mengagungkan nilai tradisional Yunani dan Romawi lagi dan mengejek arsitektur gotik menjadi sesuatu yang nadanya negatif. Berasal dari masyarakat barbar, tidak beradab,
dan seterusnya. Bagi Barat, arsitektur Yunani dan Romawi adalah arsitektur tradisional. Tapi ini culasnya, mereka tidak menyebutnya dengan istilah tradisional, tapi menyebutnya arsitektur klasik, yang secara konotatif bernilai lebih tinggi dan tidak terkesan kuno. Dengan cara itu, mereka menghormati peninggalan leluhurnya. Rekan-rekan, harus diakui bahwa ada parameter lain sedang berlangsung tanpa kita akui untuk menyematkan sebuah arsitektur sebagai tradisional. Ini bisa politik atau juga agama. Memang dalam banyak kasus penyebutan arsitektur tradisional juga bersifat politis atau ekonomis atau kepentingan kajian ilmiah belaka. Coba. Sekarang masing-masing wilayah kabupaten atau provinsi berusaha mendefinisikan arsitektur wilayahnya masing-masing. Seolah-olah arsitektur tradisional itu berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan. Bahkan kemudian arsitektur tradisional itu dirancang, diada-adakan, demi untuk menciptakan identitas suatu wilayah administrasi. Terkadang caranya cukup serampangan, misalnya mengambil bentuk gapura yang kebetulan tersisa dari masa lampau dan kemudian mendewakan itu seolah merupakan pusaka yang perlu dilestarikan, dijadikan identitas daerah yang baku. Maka semua gedung pemerintahan mengambil tipologi bentuk itu untuk semua hal, ya gapura, ya tugu, ya gedung, motif interior, dan seterusnya. Memang keberadaan arsitektur tradisional ini dalam banyak kasus dapat menjadi salah satu potensi ekonomi sebuah daerah. Ambil contoh misalnya Bali. Dengan kekayaan arsitektur yang khas dan terjaga, Bali menjadi unik untuk tujuan wisata. Maka hal tersebut akan mendatangkan manfaat ekonomi. Berkiblat pada contoh sejenis itu, maka daerah yang sebetulnya miskin dalam hal tradisi arsitektur memaksakan diri untuk mendefinisikan arsitekturnya sendiri bahwa ada hal yang khas dari daerahnya dan itu juga layak dijual. Padahal sebetulnya hal tersebut tidak perlu dipaksakan. Bila suatu daerah tidak memiliki kekayaan arsitektur yang khas, seperti Bali misalnya, masih ada berbagai potensi lain yang dimiliki daerah tersebut. Tidak harus arsitekturnya. Coba kita perhatikan. Banyak sekali dari kita, para arsitek, demi memuaskan rasa kedaerahan dan kebanggaan pejabat, kita merancang sebuah kantor pemerintah dengan mengambil bentuk arsitektur tradisional daerah tersebut sebagai acuan. Kita merasa hal tersebut adalah upaya untuk melestarikan arsitektur tradisional. Atap bagonjong kita tumpuk-tumpuk menjadi gedung 10 lantai. Rumah honai kita susun-susun menjadi high-rise building. Dan kemudian kita menyihir gubernur atau bupati dengan menyampaikan bahwa ini terinspirasi dari rumah tradisional setempat. Kita kemudian membungkusnya dengan terminologi indah bahwa ini sebagai bentuk upaya mengangkat kearifan lokal. Padahal bentuk rumah gadang dengan atap bagonjongnya menjadi rumah tradisional karena ada tradisi yang dipertahankan. Ada pakem yang harus diikuti, maka karena itu disebut tradisi. Memaksanya menjadi bentukan lain artinya sama saja dengan pelanggaran tradisi itu dan itu bukan tradisional lagi. Yang ada adalah mengambil jalan pintas untuk memberi kesan penghormatan pada kekayaan arsitektur lokal. Dan upaya menciptakan kesan itu memang mudah dengan mengambil bentuk yang dipersepsi masyarakat sebagai lokal. Rancang pendopo kabupaten dan letakkan bentuk atap tajuk, maka itu dengan mudah akan dipersepsi arsitektur tradisional Jawa. Padahal ada pakem-pakem tertentu dalam arsitektur Jawa yang itu. Dan dalam hal ini semua kita abaikan kecuali hanya bentuknya.
bahkan hanya siluetnya saja. Dan memang masyarakat tidak paham atau tidak peduli dengan segala pitungan maupun pakem-pakem lain yang harus diperhatikan. Yang penting blegerannya seperti itu. Selesai. Dan sebagai arsitek yang sebetulnya memiliki akses pada pengetahuan tersebut, kita memilih jalan yang mudah, yaitu yang saya sebut tadi, jalan pintas. Padahal bila sedikit saja ditelisik lebih jauh, itu sama sekali bukan penghormatan. Itu malah bisa jadi merupakan pengkhianatan. Kita memutilasi sebuah arsitektur tradisional untuk kepentingan kita. Kita memaksa arsitektur tradisional menjadi siluet dan kita interpretasi secara serampangan. Lagi pula ketika kita berpikir sudah melestarikan sebuah arsitektur tradisional, sebetulnya arsitektur tradisi yang mana yang kita lestarikan? Misalnya kita ambil Jakarta. Kemudian kita berpikir bahwa arsitektur tradisional Jakarta adalah arsitektur Betawi misalnya. Mana arsitektur Betawi yang kita anggap sudah dalam taraf tradisional? Katakanlah segala macam gigi balang dan dominasi kuning hijau itu. Coba kita telaah. Pertama, di periode yang mana kita potret arsitektur Betawi yang itu untuk kemudian kita freeze dan kemudian kita berhalakan. Apakah ketika era Sunda Kelapa ini sudah ada? Apakah ketika bala tentara Sultan Agung menyerbu Batavia sudah mendapati rumah Kabaya dengan banjinya? Dari sejarah panjang Jakarta, apa alasan kita mengambil satu fragmen untuk mendefinisikan panjang dan kompleksnya dinamika peradaban yang terjadi? Artinya di titik tertentu arsitektur tradisional berhenti dong. Bila benar, kapan periode itu terjadi? Kapan arsitektur tradisional sudah tidak boleh tercipta lagi? Apakah manusia sudah tidak bisa membuat tradisi lagi? Berikutnya, coba rekan-rekan perhatikan bagaimana arsitektur tradisional yang kita definisikan untuk masing-masing suku. Jangan-jangan itu hanya model rumah sang kepala suku atau pedagang terkemuka yang karena paling mencolok atau satu-satunya yang tersisa dari masa lampau, kemudian kita inaugurasi menjadi khas suku tersebut. Kita anggap bahwa Toraja adalah tongkonan, dan yang bukan itu bukan Toraja. Maksud saya, jangan-jangan deretan rumah tradisional yang kita lihat di Taman Mini Indonesia Indah merupakan syahwat kita saja. Kita ambil salah satu bentuk yang kebetulan pernah ada di satu daerah dan kemudian kita labeli sebagai rumah tradisional yang mewakili suatu daerah itu. Di SD kita diajarkan bahwa rumah tradisional Jawa adalah joglo. Dan kita diajarkan bahwa bentuk joglo ya yang itu. Maka kemudian otak kita se-Indonesia berpikir seragam tentang rumah tradisional Jawa. Jawaban yang bukan itu adalah salah. Bisa jadi yang kita tunjuk itu di sepanjang sejarah peradaban suku Jawa ya adanya cuma satu itu. Maksud saya begini. Sekarang bayangkan dalam zaman kita hidup saat ini. Katakanlah 100 tahun terakhir lah. Bayangkan ada berapa jenis bentuk rumah yang Anda lihat. Ada jutaan bukan? Bahkan bentuk umumnya rumah di zaman kakek kita berbeda betul dengan model rumah dewasa ini. Padahal belum satu abad. Hanya beberapa dasawarsa saja bedanya. Adakah kita juga bisa memilih sebuah arsitektur untuk menyebutnya sebagai arsitektur suku Indonesia saat ini? Yang mana yang akan kita pilih? Apa yang sesungguhnya disebut arsitektur tradisional? Jangan-jangan betul guyonan saya tadi bahwa itu hanyalah berhala yang kita nobatkan sendiri.
untuk merayakan kebesaran kita di masa lampau, atau paling tidak masa tertentu dari masa lampau. Rekan-rekan sekalian, jadi masalah kita adalah kita belum mendefinisikan arsitektur tradisional dengan tepat. Misalnya dengan menyebut juga kurun waktunya. Arsitektur tradisional suku Bugis pada masa Sultan Hasanuddin misalnya. Arsitektur tradisional Jawa pada masa Kerajaan Medang misalnya. Dengan begitu barangkali bisa lebih jelas. Masalah berikutnya, kadang kita bermaksud menghormati kekayaan arsitektur tradisional yang ada dengan cara yang sebetulnya merendahkannya, tidak pada tempatnya. Bahkan bungkus indah dengan menyebut arsitektur tradisional sebagai khasanah kearifan lokal pun sebetulnya tidak selalu merupakan penghormatan tetapi bisa jadi penghinaan. Kita menganggap apa yang kita warisi dari nenek moyang kita sebagai lokal, sedangkan kita memuja apa yang dari luar sebagai global. Yang dari mereka adalah kebijaksanaan universal, sedangkan yang kita punya adalah kebijaksanaan parsial. Saya kira ungkapan kearifan lokal yang seolah meninggikan akan berakhir kepada bentuk inferior kita berhadapan dengan mereka. Kita tidak berani mendeklarasikan bahwa kekayaan kita juga universal juga, global juga, tetapi versi kita. Yang mereka sebut global, menurut kita juga hanya terbatas pada lokalitas mereka. Belum tentu kita juga akui kebenarannya, apalagi keunggulannya. Sehingga belum tentu layak untuk disebut kearifan global. Begitu harusnya cara pandang kita sebagai bangsa. Rekan-rekan, suatu saat saya diundang untuk menjadi salah satu pembicara di sebuah simposium di Untar bertema matinya arsitektur tradisional Indonesia. Arsitek-arsitek terkemuka menjadi pembicaranya. Ada Pak Budi Sukada, Mas Popo Danes, Pak Agustinus Sutanto, Mas Nanda, Pak Yuswadi Salia, Mas Yori, Mas Eko Prawoto, guru saya Pak Yosef Priyotomo, dan lain-lain. Nama-nama besar untuk membahas topik besar itu. Kecuali saya, tentu saja. Saya diundang pastilah bukan karena kapasitas saya dalam ranah tema tersebut, tetapi karena saya sekjen IAI waktu itu. Semua bicara hal-hal hebat terkait pemikiran arsitektur tradisional dan memperdebatkan apakah arsitektur tradisional sudah mati atau tidak. Berlembar-lembar makalah dibacakan, berbagai argumentasi dikemukakan, pidato-pidato menggelegar dikumandangkan. Karena semua sudah bicara hebat-hebat, saya memilih hanya membaca puisi saja waktu itu. Satu lembar puisi pendek, agar tidak mengganggu paparan hebat dari senior-senior saya waktu itu. Saya akan bacakan lagi puisi itu sebagai penutup bahasan kita saat ini. Semoga ada yang meredupkan lampu. Arsitektur tradisional tidak mati. Menengok ke belakang, masa yang telah lalu. Mendapati jalan berkelok yang diakhiri oleh kabut. Yang semakin jauh semakin menghalangi pandangan. Kita mencari dari jalan yang tanpa ujung itu, di mana alamat arsitektur tradisional itu berada. Dalam konstelasi zaman pada arus peradaban. Indonesia, kita runtut ke belakang, melewati peristiwa dan tonggak zaman jauh, dan kita dapati sebelum Indonesia.
Kita ganti parameter pencarian kita Nusantara. Kita runtut ke belakang lagi, jauh sekali, terperosok, terlunta-lunta, dan kita dapati sebelum Nusantara. Dan dari jalan yang penuh onak dan duri itu, kita dapati 100 piring norma, 1000 mangkok tradisi, 1.000.000 cangkir kebiasaan, dan 1.000.000.000 kali perubahan adat masyarakat. Apa kemudian kita harus memotret di satu masa untuk mewakili sepanjang masa? Agar kita punya berhala sesembahan? Agar kita merasa tentram dengan kepastian bahwa ada sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan? Atau tidakkah sebaiknya kita menempatkan diri pada arus itu sebagai pembentuk tradisi-tradisi baru, seperti yang dilakukan oleh mereka yang datang sebelum kita? Bahwa dupa dan kemenyan kita juga sudah cukup untuk menjamin kita tidak melenceng terlalu jauh atau tersesat di setapak berkelok. Bahwa kita ada di sini, apakah itu bernama Sriwijaya, Majapahit, atau Mataram, atau Jawa Dwipa, atau Nusantara, atau Indonesia. Kampus Untar, Jakarta, 11 November 2011. Kita akhiri rekan-rekan, insya Allah kita sambung pada perihal berikutnya. Semoga ada manfaatnya bagi saya dan Anda, dan apapun yang saya paparkan, hanya Tuhan pemilik kebenaran sejati. Salam hangat saya untuk orang terkasih Anda. Wassalamualaikum